sirat sahabat. Sahabat siapa? Betul, Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa sahabat itu? Umar bin Khattab. Sebelumnya, anak-anak sudah mendengarkan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Nah, sekarang Ustazah Lia akan menceritakan tentang kesederhanaan dan jasa-jasa Umar bin Khattab. Sebagai seorang presiden, tentunya yang kita bayangkan adalah hidup dalam kemewahan, mobil yang bagus, baju yang bagus itu. Tapi tidak di zaman Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab di zaman masa kepemimpinannya hanya memiliki 2 baju saja. Nah, baju apa? Baju untuk musim dingin dan musim panas. Makanan yang dimakannya oleh Umar bin Khattab pun sama seperti rakyatnya. Begitu juga pada saat Umar mengangkat seseorang untuk menjadi gubernur atau pejabat. Umar melarang mereka untuk bermewah-mewahan, untuk berbagus-bagusan dalam pakaian ataupun berkendara. Apabila Umar mengetahui mereka melanggar, maka Umar akan memberi hukuman anak-anak. Karena Umar sangat suka dengan kesederhanaan. Pada waktu menjadi khalifah, Umar mengenakan jubah yang ditambal dengan kulit. Anas bin Malik mengatakan, di antara kedua pundak Umar terdapat 4 tambalan. Kain sarungnya juga ditambal dengan kulit. Ketika beliau berkhutbah di mimbar, mengenakan kain sarung yang terdapat 12 tambalan. Nah, ketika Umar bin Khattab menjalani ibadah haji pun, pada waktu itu beliau menghabiskan uang 12 dinar. Mungkin bagi kita 12 dinar itu sedikit, tapi tidak dengan Umar bin Khattab, anak-anak. Bagi Umar bin Khattab, 12 dinar itu sangat berlebihan. Nah, maka dari itu dia memberitahu anaknya bahwa kita sudah berlebihan dalam menggunakan harta. Ketika dalam perjalanannya pun Umar tidak membuat kemah, tidak dengan pengawalan. Pada waktu ingin berteduh pun Umar hanya duduk di bawah pohon, dan di atas itu diletakkanlah baju beliau. Sampai pada suatu ketika Umar bin Khattab pernah mengatakan, seburuk-buruk pemimpin itu adalah aku. Aku kenyang, sedangkan rakyatku kelaparan. Karena pada saat itu rakyatnya susah mendapatkan makanan, anak-anak. Dan sedang musim kering tiba. Nah, akhirnya Umar bin Khattab mengikuti kondisi rakyatnya. Beliau hanya memakan roti dan minyak sampai kulitnya menghitam. Di wajah Umar bin Khattab pun terdapat 2 garis hitam. Nah, kenapa ada 2 garis hitam di wajah Umar bin Khattab? Karena beliau menangis takut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Umar bin Khattab sudah dijamin untuk masuk surga. Tapi karena beliau itu pernah mendengarkan ayat Al-Quran dan menyebutkan azab dari neraka, seketika beliau jatuh pingsan. Dan kemudian orang-orang bertanya,
dan menjenguknya. Padahal beliau tidak sakit anak-anak. Hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolha bin Ubaidillah mengatakan, pada suatu malam yang gelap gulita, Umar keluar dari rumahnya, lalu masuk ke dalam rumah. Pagi harinya, aku pergi ke rumah tersebut untuk mengetahui kenapa Umar semalam masuk ke rumah tersebut. Ternyata anak-anak, di dalam rumah tersebut yang dimasuki oleh Umar itu ada orang tua buta yang terbaring di atas tempat tidur. Lalu Tolha bertanya pada ibu tua itu, "Kenapa orang itu Umar mendatangimu?" Ibu tua itu menjawab, "Ia selalu mendatangiku setiap hari dan ia membawakan makanan untukku. Pada suatu ketika juga Umar kedatangan tamu. Di malam harinya beliau ikut menjaga harta benda tamu tersebut. Di tengah malam Umar mendengar ada suara bayi menangis. Kemudian beliau mendatangi tempat itu dan menemui ibunya. Umar berkata kepada si ibu, "Bertakwalah kepada Allah, perlakukan anakmu dengan baik." Umar kembali lagi ke tempat menjaga harta benda tamu tersebut. Nah, kembali lagi Umar mendengar tangisan bayi itu, anak-anak. Umar pun kembali mendatangi ibu itu dan tetap mengucapkan, "Bertakwalah kepada Allah, perlakukan anakmu dengan baik." Di akhir malam, kembali Umar mendengar suara tangisan bayi itu. Kemudian Umar mendatangi ibu itu lalu berkata, "Aduh, kamu adalah ibu yang tidak baik. Kenapa anakmu tidak berhenti menangis?" Ibu itu menjawab, "Wahai hamba Allah, aku tidak mau memberinya ASI." Umar bertanya, "Kenapa?" Kemudian itu menjawab, "Karena Umar hanya memberikan uang pada bayi yang tidak lagi diberi ASI." ASI itu apa, Nana? Air susu ibu. Kemudian Umar bertanya, "Berapa usia anakmu itu?" Ibu itu menjawab, "Sekian bulan." Umar berkata, "Jangan diputus ASI-nya." Kemudian di waktu subuh, Umar pergi melaksanakan sholat subuh. Beliau menjadi imam. Ketika sholat bacaan Umar tidak terdengar jelas oleh jamaah karena beliau sedang menangis. Setelah selesai sholat, Umar berkata, "Buruk sekali Umar, betapa banyak anak-anak kaum muslimin yang ia telantarkan." Setelah itu Umar memerintahkan untuk memberi uang kepada setiap anak yang terlahir dalam Islam, baik yang diberi susu maupun tidak. Pada masa itu Umar bin Khattab memiliki seorang pelayan yang bernama Aslam. Kemudian dia bercerita kisahnya bersama Umar bin Khattab. "Pada suatu malam aku berpergian keluar bersama Umar ke pinggiran kota Madinah. Di sana terlihat sebuah rumah. Kemudian kami mendekati rumah itu. Ternyata ada seorang wanita yang hendak melahirkan dan menangis. Umar menanyakan kondisinya. Wanita itu menjawab, "Aku adalah wanita Arab yang tidak memiliki apapun." Umar pun menangis kembali. Kemudian segera kembali ke rumah dengan berlari. Kemudian Umar bertemu dengan istrinya. Siapa istri Umar? Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata,
maukah kamu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar pun menceritakan. Ia segera menjawab, ya. Umar segera mengambil gandum dan lemak lalu memanggungnya. Sementara Ummu Kulsum membawa peralatan yang diperlukan untuk kelahiran. Masya Allah, begitu pedulinya Umar terhadap rakyatnya, hingga ia manggil istrinya untuk membantu ibu-ibu tadi yang hendak melahirkan. Kemudian setelah sampai di rumah ibu tadi, Ummu Kulsum menemui wanita itu. Sementara Umar duduk di luar bersama suami dari wanita ibu tadi. Tapi suami ibu tadi itu tidak mengenali bahwa yang sedang duduk bersamanya adalah Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian Ummu Kulsum berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, sampaikan kepada suaminya bahwa istrinya telah melahirkan anak laki-laki." Masya Allah, laki-laki itu langsung kaget dan meminta maaf kepada Umar. Umar berkata padanya, "Tidak apa-apa." Setelah itu Umar memberi mereka sejumlah uang dan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian Umar pergi pulang. Pada suatu malam, Umar berjalan bersama pelayannya yang bernama Aslam. Di perjalanan, beliau melihat api. Beliau pun pergi mendekat menuju arah api itu. Sesampainya di tempat itu, Umar melihat dan mengucapkan salam kepada orang yang di dekat api itu. Di sana ada beberapa anak kecil yang sedang menangis. Mereka sedang menunggu masakan yang ada di hadapannya. Umar bertanya, "Kalian kenapa?" Ibu itu menjawab, "Kami kemalaman dan kedinginan." Umar berkata, "Lalu kenapa anak-anak itu menangis?" Ibu itu menjawab, "Mereka kelaparan." Umar bertanya lagi, "Apakah yang dimasak itu?" Ibu itu menjawab, "Air ya Umar. Aku sengaja melakukannya agar anak-anakku tertidur." Umar kembali lagi menangis anak-anak. Lalu ia pergi pulang ke tempat penyimpanan tepung dengan berlari. Kemudian Umar pun mengeluarkan sekarang tepung dan lemak dengan dipanggul sendiri. Pelayannya Aslam bertanya, "Memangnya kamu yang memikul dosaku di hari kiamat?" Umar pun pergi menghampiri ibu tadi. Kemudian Umar sendiri yang memasak, menyiapkan makanan, menyiapkan piring dan menyajikan makan di hadapan mereka hingga mereka kenyang. Ibu itu mendoakan Umar, tapi dia tidak mengetahui jika yang melayaninya adalah Umar bin Khattab. Dan kemudian sebelum pulang, Umar pun memberikan sejumlah uang dan beberapa kebutuhan pokok. Masya Allah, begitu baiknya dan rendah hatinya seorang Umar bin Khattab. Setelah dari tadi kesederhanaan Umar, sampai sini dulu anak-anak solih-solihah. Sampai kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.